Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ada rekan saya dari mau bicara? Oh, nah. Oke, mungkin rekan-rekan itu sedikit yang kami tambahkan ya terkait dengan putusan MK dari ini. Itu jawaban juga dari kami. Baik pemirsa, sembari kita menyimak hasil putusan sidang MK atas uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres, kami juga akan mengajak Anda menuju ke TPN pemenangan Ganjar, di mana saat ini dari Ganjar sendiri, tim pemenangan Ganjar, tim pemenangan nasional Ganjar ini menggelar konferensi pers untuk menanggapi hasil dari uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim, meskipun saat ini sedang disampaikan penjabarannya dari masing-masing hakim yang menyatakan dissenting opinion, tapi tadi kita menyimak bahwa pemirsa dari putusan hakim dinyatakan bahwa untuk usia batasan calon presiden ini memang 40 tahun minimal. Namun jika yang bersangkutan, calon yang bersangkutan memiliki pengalaman menjadi kepala daerah, maka hal tersebut tidak berlaku. Dan kita simak hasil ataupun konferensi pers dari TPN Ganjar. Bagaimana caranya memenangkan Bapak Ganjar Pranowo untuk sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 bersama calon wakil presiden. Ya tentunya, dan kami tidak menaruh perhatian khusus atau memikirkan secara khusus apakah Mas Gibran akan menjadi cawapres daripada capres lain atau dia akan menolak dan lain-lain, walaupun putusannya sudah memuluskan jalannya bila ia ingin menjadi calon wakil presiden daripada calon presiden lain. Saya rasa itu aja jawaban kami. Ya silakan Mas. Saya Gatut dari CNN Indonesia mau tanya apakah tanggapan ini merupakan tanggapan resmi dari partai-partai pendukung Pak Ganjar, dan bagaimana kalau nanti dari KPU meluluskan tambahan pasal tadi yang oleh MK. Sementara ini apa yang kami sampaikan di depan rekan-rekan wartawan adalah sikap resmi daripada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo TPN, sikap resmi dari partai-partai yang mendukung pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mengenai apa yang akan kami buat bila KPU meluluskan PKPU mengenai calon yang boleh mencalonkan dia cukup sedang atau tidak, sedang apa pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu nanti kita akan bicarakan lagi kalau itu terjadi. Saya rasa sekarang juga karena ini kan hasil dari putusan ini kan baru tidak sampai 1 jam yang lalu ya. Jadi saya rasa rapat-rapat juga masih berlangsung, walaupun setelah putusan keluar ada sikap resmi yang telah kami nyatakan tadi. Mungkin ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih. Iya Mas, betul tadi melengkapi apa yang Mas Ciko sampaikan. Ini kan putusan baru ya, artinya kami juga belum ada pembicaraan lebih serius. Yang kami lakukan ini merupakan respon cepat terkait dengan permintaan dari rekan-rekan begitu ya, untuk melakukan siaran pers. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan pertanyaan tadi, itu kan juga menjadi hal yang berkembang di ruang publik ya. Ada yang bilang bahwa ini ada intervensi dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kami tidak fokus. Kami tidak mengurusi itu. Mati. Tes. Oh. Kami tidak mengurusi itu, kita fokus sesuai dengan arahan adalah memenangkan Mas Ganjar. Kita fokus di sana. Dan poin lainnya adalah soal asumsi atau dugaan-dugaan, itu saya rasa biarkan saja, itu adalah hak publik begitu untuk melakukan penilaian, dan tentu saja itu ujungnya juga ada pada Mas Gibran sendiri. Apakah kemudian dia akan mengiyakan hal tersebut atau tidak. Jadi tidak ada dari kami kemudian secara kewajiban begitu menjelaskan, mendetailkan terkait dengan hal tersebut. Karena tetap fokus kami adalah bagaimana kemudian kita memenangkan Mas Ganjar, kemudian juga bagaimana kerja-kerja kita di akar rumput begitu bisa mendorong secara signifikan suara Mas Ganjar untuk memenangkan kontestasi pada 2024 nanti. Demikian. Mungkin ada lagi, atau kalau belum mungkin saya bisa tambahkan, sebenarnya ini bukan tambahan, melainkan sedikit penekanan ya dari poin-poin yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa
yang secara hukum yang kita yakini dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo ini, bahwa ketika MK telah mengambil materi muatan baru tersebut, ini kami menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Dan poin berikutnya adalah sebelum undang-undang tentang pemilu ini direvisi di legislatif atau di DPR, siapapun yang dimaksud dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah maupun sedang menjabat sebagai kepala daerah tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, itu adalah pandangan kami soal hasil putusan ini. Ada pertanyaan lagi? Yes. Membolehkan kepala daerah itu upaya kita dari DPR apa jika seandainya Pak Prabowo nanti bisa memastikan mendaftar ke KPU, kan KPU juga merevisi PKPU, padahal bisa kita sumir di dalam PPN kita. Tentunya gini, kami kalau dibilang menolak itu kata yang lain dengan apa yang kami sampaikan sebenarnya. Kami mengkritisi. Karena dari pandangan hukum yang kami fahami bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Nah, mengenai apa yang akan kami lakukan tentunya akan kami pikirkan kembali dan akan dirumuskan kembali oleh tim upaya-upaya apa yang akan kami lakukan. Mungkin Mas Tama ada tambahan? Oke Mas, poinnya sebetulnya yang kami sampaikan kan kekecewaan. Tapi pada prinsipnya ya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta pemilu juga tentu menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun tadi kita punya catatan yang pertama tadi fungsi MK sebagai negatif legislator yang kemudian itu tidak berjalan, justru malah membuat norma yang baru yang justru tentu saja itu juga akan berdampak langsung pada proses pemilihan umum. Padahal yang kita harapkan dari MK itu adalah memberikan kepastian. Bukan kemudian sebaliknya menambah kegiatan-kegiatan baru yang tentu saja tadi fungsi pelaksanaan secara teknis, ada KPU, ada Bawaslu, yang tentu saja itu bukan tanggung jawab kami. KPU lah harus menjawab, Bawaslu yang harus menjawab. Kalau kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian dia mencalonkan diri, lagi-lagi, itu bukan menjadi fokus kami, itu silahkan saja, dan poinnya kalau memang betul, kemudian mendaftar itu kan berarti mengafirmasi apa-apa yang kemudian menjadi isu di ruang publik. Nah, secara teknis tentu saja kami tidak punya kewajiban lagi-lagi untuk menjelaskan atau yang lain-lainnya. Dan upaya-upaya hukum pun juga kami tidak bisa lakukan, karena tentu saja kita menghargai putusan MK yang final and binding. Dia sudah final, tidak ada upaya hukum lainnya, kita tidak punya pilihan selain menghargai itu. Tapi kemudian secara teknis tentu akan menimbulkan dampak dan lain-lain. Maka dari itu tentu itu kan kita berikan bebannya kepada KPU dan kepada Bawaslu. Mungkin demikian Mas tambahannya. Ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Pemirsa, kurang dari 1 jam putusan MK mengenai Undang-Undang Uji Material Undang-Undang Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Baru saja kita menyimak hasil ataupun menyimak seperti apa respon dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang tadi mengatakan bahwa tidak fokus pada hasil uji material yang dilakukan pada hari ini ataupun sidangnya yang disampaikan pada hari ini hasilnya, tetapi mereka hanya akan fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Meskipun tadi kita menyimak ada satu pesan yang disampaikan oleh salah satu juru bicara TPN mengatakan bahwa MK ini dianggap melebihi kewenangannya, namun mereka berusaha untuk menghargai dan menghormati hasil keputusan dari MK ini dan berharap ada tindak lanjutnya seperti apa sikap yang akan diambil oleh KPU dan juga Bawaslu.